Om Swastiastu. Oke, anak-anakku, kelas 10 terutamanya kita akan memulai pembelajaran kita di bab baru ini. Sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan. Saya sudah batasi kemarin ulangannya, ya. Ada banyak sebenarnya yang sudah ulangan ini, yang kelas yang sudah ulangan yang belum mengikutinya. Bapak berharap bantuan kuota sudah diberikan anak-anakku dari pemerintah. Silahkan. Saya yakin anak-anakku semua yang saya banggakan SMA Negeri 1 Dejapula itu mengerti. Artinya mempunyai pemikiran, mempunyai hati. Kalau sudah dibantu terkait dengan kuota berarti usahakan kalian mengikuti semua pembelajaran, bukan hanya pembelajaran PPKN tetapi juga pembelajaran yang lain. Jelas ya anak-anakku? Nah, sebelumnya karena saya memandu pembelajaran kita dalam video YouTube, silahkan kalian berdoa secara mandiri sebelum melaksanakan atau belajar materi kita pada hari ini. Ya anak-anakku ya, silahkan itu diperhatikan betul-betul kedisiplinan. Mudah-mudahan kita segera bisa bertemu di kelas walaupun itu hanya terbatas ya. Oke anak-anakku, pada kesempatan kita hari ini saya akan memperkenalkan setelah kalian mempelajari di dalam yaitu tentang pemerintahan, sistem pemerintahan yang berkaitan, yang dihubungkan dengan nilai-nilai dasar yaitu nilai-nilai Pancasila. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan beranjak keluar. Ini beranjak bukan keluar ya, beranjak kepada wilayah dan beranjak kepada intinya ke kita sebagai warga negara. Kemarin kan ke pemerintahan, bagaimana stakeholdernya, bagaimana tata pengelolaannya. Sekarang kita ke objek berikutnya yaitu terkait dengan wilayah, terkait dengan kita sebagai warga negara, status-statusnya, apa asas-asas kewarganegaraan. Kita akan bahas di dalam bab ini. Itulah tujuan kita pada bab ini, untuk memahami itu. Penting bagi kalian untuk memahami materi ini agar kalian mengetahui bagaimanakah peran kita, seperti apa wilayah kita, bagaimana peran kita sebagai warga negara Republik Indonesia, apa tugas dan tanggung jawab kita juga, ya. Nah, sebelum mengelanjak itu, pada awal materi ini kita akan membahas tentang tujuan kita pada pertemuan hari ini ya, membahas tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan bagaimana kita sekarang memetakan wilayah Indonesia. Sedikit ada campur tangan mata pelajaran berbantuan dengan mata pelajaran geografi ya, tentang wilayah. Oke, anak-anakku. Nah, kita akan beranjak dulu kepada wilayah darat gitu ya. Wilayah darat tentu yang jelas tempat bermukimnya penduduk serta berjalannya semua aktivitas. Mayoritas aktivitas kita itu berada di darat. Di laut pun manusia beraktivitas. Bagi yang sebagai nelayan gitu ya, mencari ikan, aktivitasnya juga di laut. Tetapi mayoritasnya kita ada di darat. Kita makan, kita beristirahat di daratan ya. Apa yang menjadi potensinya dia? Yaitu pertama di darat itu ada sungai, ada persawahan, ada tempat juga bagi kekayaan tambang kita, kekayaan alam kita ada di darat. Itulah yang menjadi potensi kita yang harus kita syukuri anak-anakku, kita semua termasuk pemerintah, termasuk saya, termasuk kalian sebagai siswa itu harus disyukuri potensi yang harus kita kelola. Itulah gunanya kalian belajar di sini, meningkatkan sumber daya kalian, pemikiran kalian, dan bisa mengelola potensi-potensi ini nantinya. Itu maksudnya ya, anakku. Minimal lah kalian di sini
ada yang punya misalkan sawah, kalian bisa mengelola sawah itu melalui pendidikan pun kalian belajar bagaimana mengolah sawah dengan baik dengan teknologi yang sekarang seperti itu. Ya, anak-anakku ya. Kemudian kita lanjutkan terkait dengan wilayah laut. Nah, ini yang paling ini. Nah, sebelum kita menginjak ke wilayah laut, nah, di pasal 25A UUD 1945 jelas dikatakan bahwa kita adalah negara kepulauan yang bercirikan dengan Nusantara gitu. Nah, seperti apakah sebenarnya Nusantara? Ini sebenarnya Nusantara inilah sinonim dari negara kita. Bicara Nusantara berarti Indonesia, gitu ya. Kemudian, nah inilah Nusantara itu artinya menggambarkan kesatuan wilayah dan gugusan pulau-pulau. Seperti ini ya. Nyanyian lagu wajib dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Nah, itulah gambarannya. Itu adalah gambaran yang mencirikan kata Nusantara yang bersinonim dengan Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu sebenarnya menggambarkan bahwa kita menceritakan bahwa kita adalah wilayah Nusantara. Paham ya anak-anakku ya? Oke. Kita akan lanjut ke wilayah laut Indonesia, anak-anakku, itu jelas dikatakan pada Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957. Nah, itu digambarkan bahwa Deklarasi Juanda adalah ini diukur dari 12 mil laut ya, dari wilayah laut, 12 mil dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia. Ingat anak-anakku, 1 mil itu perkiraan adalah 1,6 kilometer kalau nggak salah ya, 12 mil, 1 mil itu. Ini kalian bisa kalikan seperti 1,6 bisa kalian kalikan dengan 12. Seperti itulah maksudnya dari Deklarasi Juanda. Nah, ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 yang diratifikasi dari perjanjian ini ya, atau istilahnya piagam United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Ini perjanjian tentang laut ya. Ini diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Nah, ini ketentuannya anak-anakku. Nah, jadi dari gambar ini yang saya sampaikan, yang saya tampilkan ini jelas bisa dilihat dari awal itu ada lautan teritorial. Inilah kita dari UNCLOS ini ya, dibagi nanti wilayah laut kita gitu. Pada laut teritorial ini ada 12 mil laut kedalaman penuh. Nah, ini terkait dengan kedalaman ya. Nah, kemudian ini wilayahnya yang ditunjukkan pada garis ini ya. Kemudian ada zona tambahan 12 mil, ini transisi antara zona ekonomi laut lepas ya, laut lepas atau zona ekonomi eksklusif dengan laut teritorial. Ini transisinya disebut dengan zona tambahan ya. Ada juga landasan kontinen, ini terkait dengan kedalaman. Landasan kontinen kedalamannya itu sampai 150 ya. Dari ini kedalamannya 150 meter. Kemudian ada lereng kontinen, ada tanjakan kontinen ini terkait dengan wilayah pertambangan. Kita di sini pertambangan laut minyak bumi ya. Kemudian dasar laut samudra dalam ini. Ada juga laut lepas. Nah, yang eksploitasinya sumber dayanya ini diatur dalam Badan Otoritas Internasional. Dan anakku, saya akan inikan lagi. Laut wilayah tadi, laut kontinen tadi, garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis pantai. Dari garis pantai tadi ya, garis pantai 12 mil. Kemudian ada zona tambahan, transisi antara laut wilayah dan laut lepas. Landasan kontinen, dasar laut yang geologisnya maupun morfologinya adalah lanjutan dari laut sebuah kontinen atau sebuah benua. Jadi 150 meter itu ditarik kedalamannya, itulah disebut dengan landasan kontinen. Ada selat yang digunakan sebagai pelayaran internasional, membahas tentang lintas transit, tentang pelaksanaan kedaulatan. Kemudian ini terkait dengan pelayaran. Bagaimana tata cara pelayaran ketika negara lain memasuki wilayah laut negara lain, gimana
ketentuannya itu ada di sana. Nah, zona ekonomi eksklusif. Saya ulang lagi ya. Zona ekonomi eksklusif itu nah ada di sini dia. Ini zona ekonomi eksklusif 200 mil. Ini sampai laut lepas ini. Ini batasnya. Ini ya pengelolaannya itu disebut dengan zona ekonomi eksklusif. Oke anak-anakku, kita akan lanjutkan lagi terkait dengan ini wilayah udara. Bagian wilayah yang merupakan ruang udara yang terletak di atas wilayah daratan dan di atas wilayah perairan suatu negara. Jadi kita di darat, di laut, tertarik ke atas udara itu termasuk wilayah negara kita juga. Itu batas-batasnya ya, anakku. Saya wilayah udara bisa kalian pahami. Selain dari wilayah tersebut, kita juga punya istilahnya wilayah ekstrateritorial. Apa yang dimaksud dengan ekstrateritorial? Ada wilayah yang ada di wilayah negara lain serta diatur ketentuannya oleh hukum internasional. Pertanyaannya kenapa negara wilayah ini ada dan wilayah kita itu ada di negara lain? Kita di setiap negara ada wilayah ekstrateritorial namanya. Nah, wilayah itulah yang nanti berdirinya kantor-kantor diplomatik. Di Malaysia kita punya kantor duta besar untuk Indonesia. Itu kita yang mempunyai wewenang untuk mengatur wilayah yang ada di kantor tersebut. Makanya ketika ada permasalahan, misalkan warga negara kita di negara lain, nanti perlindungannya ada di kantor diplomatik. Kita dilindungi. Kalian bisa keluar negeri, kalian dilindungi oleh negara kita sendiri. Nanti yang diatur di dalam kantor-kantor yang ada pengurusannya itu di kantor-kantor diplomatik. Nanti di semester 2 di hubungan internasional akan saya jelaskan. Bukan di semester 2, di kelas 11 ya. Kelas 11 semester 2 akan saya jelaskan terkait dengan hubungan internasional. Oke anak-anakku. Nah, yang terakhir ini tentang perbatasan wilayah. Kita bagi perbatasan itu menjadi 4 ya. Ada wilayah utara. Nah, wilayah utara kita berbatasan dengan Malaysia. Kalian bisa lihat petanya. Bagi yang mendapatkan mata pelajaran geografi atau kan di wilayah di SMP, kalian dapat ilmu pengetahuan sosial ya. Mungkin dijelaskan tentang terkait dengan perbatasan wilayah. Ada utara Malaysia, perbatasan laut kita di utara juga dengan 5 negara yaitu Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Kemudian barat kita ada Samudra Hindia dan perairan negara India. Di wilayah barat kita tidak ada perbatasan dengan perbatasan darat dengan negara lain tidak ada. Hanya perbatasan laut saja. India dan perairan negara India. Jauh sekali. Istilahnya membentang itu semua laut gitu ya. Timur, nah di timur kita berbatasan darat dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian selatan kita berbatasan darat dengan Timor Leste. Di lautnya kita perairan Australia dan Samudra Hindia. Itu anak-anakku untuk perbatasan. Saya rasa ini sifatnya adalah pasti itu ya, tidak berubah. Nah, di akhir ini saya ingin memberikan tugas. Nah, dalam pelaksanaan hubungan atau dalam permasalahan perbatasan terutama ya, hubungan kita dengan negara tetangga, kita punya permasalahan ya. Permasalahan ini saya tambahkan biar kalian mengerti permasalahan perbatasan ini ya. Perbatasan. Kita sering mengalami permasalahan ini. Perbatasan, contohnya ini ada yang Malaysia misalkan yang paling sering ini masuk ke wilayah negara kita melalui jalur laut, Ambalat, konon katanya, mungkin ini sudah dipastikan. Di wilayah Amalat itu ya, di Teluk Ambalat itu ada tersembunyi kekayaan minyak bumi. Itu yang menjadi perebutan
sering sekali masuk. Kemudian permasalahan masuknya kapal negara lain terkait dengan pengerukan sumber daya alam kita, mencari ikan di negara kita, sering terjadi konflik tersebut. Termasuk wilayah udara, sering sekali. Kemarin kapal Amerika Serikat juga ada kapal udara tanpa izin lewat ke negara kita, dihentikan oleh angkatan udara. Ada juga seperti itu. Permasalahan itulah yang kalian cantumkan dalam tugas ini. Apa yang dilanggar, kemudian negara yang terlibat apa, penyelesaiannya gimana nanti. Silahkan cari di internet banyak, ya anakku. Boleh kalian buat secara tabel seperti ini, boleh juga kalian buat tanpa tabel ya. Misalkan satu wilayah permasalahan ini, masuknya kapal ini ke wilayah Indonesia, negara yang terlibat Indonesia dengan Malaysia misalkan, penyelesaiannya gimana? Di bawahnya tulis boleh. Seperti ini boleh. Oke, itu anak-anakku yang bisa saya sampaikan. Silakan bagi yang belum melakukan penilaian akhir pertama tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, silakan hubungi saya langsung. Silakan susul. Bagi yang sudah, lanjutkan ini ya, materi ini, membuat tugas. Bab kedua, saya ingin melihat kalian itu lebih disiplin dalam pembelajaran. Itu saja anak-anakku. Jaga imun tubuh kalian, jaga diri. Semoga kita selalu diberkahi kesehatan dulu ya, yang paling penting. Mudah-mudahan kita bisa segera bertemu, bertatap muka kembali di kelas. Kita tutup pertemuan hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.